Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi ini kita akan membicarakan tentang validasi soal. Dan ini sangat kentara sekali ketika kita melakukan penilaian. Dan itu biasanya ragam teknik penilaian itu dipilih oleh para guru. Dan banyak sekali yang kita ketahui, misalkan saja kalau sisi pengetahuan kita bisa menggunakan teknik pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isi dan juga esai. Kali ini kita akan membicarakan bagaimanakah guru melakukan validasi soal. Validasi soal ini kan sangat penting untuk melihat apakah soal ini layak tidak digunakan menjadi ukuran tes yang diberlakukan di sekolah atau madrasah. Nah, ada juga yang bisa kita pahami bahwa validasi soal ini nanti ada beberapa hal yang perlu diketahui, baik sisi konstruk, sisi bahasa, materi. Nah, bagaimanakah caranya? Kita akan lihat dulu alurnya ya. Jadi ketika guru menulis kisi-kisi, dan kisi-kisi itu pasti dia merujuk kepada KD, di indikator apa, dan nanti juga menyusun indikator soal. Lalu di kisi-kisi juga itu ada bentuk tes, baik pilihan ganda, jodohkan, isian, ataupun yang lainnya. Dan di situ juga ada nomor soal. Nah, baik, saya akan berikan contoh misalkan setelah dari kisi-kisi itu nanti dibuat soal, dan soal itu jangan digunakan pada siswa sebelum kita melakukan validasi. Nah, baik, kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan oleh guru ketika melakukan validasi soal? Baik, saya akan berikan satu contohnya. Ini ada salah satu contoh yang bisa kita gunakan ketika kita sedang melakukan validasi soal. Ini ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Misalkan saja di sini ada instrumen validasi soal PG untuk asesmen madrasah 2023. Ini ada identitasnya seperti biasa. Kalau sekolah berarti sekolah, kalau madrasah itu madrasah. Mata pelajarannya, penyusun soal, nama validator, dan validasi ini kan bisa dilakukan oleh guru yang lain. Misalkan saja bisa sekolah memilih untuk rumpun bahasa, di situ ada misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah, itu bisa saling memvalidasi. Ataupun di rumpun sains, misalkan saja ada matematika, IPA, juga bisa saling memvalidasi secara rolling. Misalkan saja dari matematika divalidasi oleh guru IPA. Atau kalaupun toh gurunya banyak, misalkan satu mapel gurunya banyak, maka validasi juga bisa dilakukan oleh kelompok guru tersebut. Tanggal validasinya kapan? Yang di sini sudah ada aplikasi berbasis Excel ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga cukup bagus untuk dijadikan contoh. Misalkan di petunjuknya ini skor 0 bila soal tidak sesuai dengan butir aspek, yang skor 1 bila soal sesuai dengan butir aspek. Apa saja sih yang harus dipindai oleh validator ketika melakukan validasi data? Ada 3 kluster besar ya, Bapak Ibu sekalian, ketika aspek-aspek ini ada dalam ruang lingkup validasi. Yang pertama ada aspek materi, ini materi. Yang kedua ada aspek konstruksi bangunan soal. Yang ketiga ada aspek bahasa atau budaya. Setiap aspek ini itu memiliki beberapa subaspek. Misalkan saja di sini materi itu ada di contoh ini ada 8 aspek, 8 subaspek. Nanti di materi misalkan di satu soal sesuai indikator. Jadi validator nanti akan melihat apakah soal ini sesuai tidak dengan indikator. Dan indikator ini bisa dilihat di kisi-kisi yang disusun oleh guru tersebut. Kalau misalkan sesuai berarti tinggal kasih skor 1. Kalau tidak sesuai dikasih skor 0. Materinya yang ditanyakan sesuai tidak dengan kompetensi yang diukur. Jadi materi pada soal itu selaras tidak dengan kompetensi dasar sesuai dengan kode itu. Lalu soal ini kita pindai juga apakah soal ini mengandung unsur SARA P3K tidak.
Jadi tidak boleh ada soal yang nanti menyinggung suku, agama, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, kekerasan. Ini harus diberikan perhatian karena jika ada soal yang melanggar ini, maka soal itu jangan digunakan. Lalu adakah stimulus tidak yang menarik? Biasanya stimulus ini bisa kita lakukan melihat dari paparan bahasa soal ataupun materi soal yang ada sisi kebaruan ataupun sisi yang dia dekat dengan dunia siswa dan kontekstual. Maka bisa itu menggunakan gambar, grafik, visualisasi sesuai dengan dunia nyata. Ada tidak misalkan saja menggunakan stimulus yang kontekstual. Lalu di sini juga ada soal dapat mengukur level kognitif tidak. Jadi kan di kisi-kisi itu ada level kognitif ya, dan sesuai dengan KD-nya. Nah biasanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian KD yang ada di mata pelajaran, misalkan di SMP itu kebanyakannya adalah mulai dari level C2 sampai ke C4, memahami, menerapkan, juga menganalisis. Nanti harus ada satu kunci jawaban, tidak ada jawaban kecuali mungkin nanti ketika ada pilihan ganda kompleks, jadi bisa jadi di situ ada opsi-opsi yang opsi itu misalkan lebih dari satu, misalkan saja opsinya A, B yang benar, tapi tetap secara substansi pasti ada yang benar walaupun opsinya ada dua. Lalu pilihan jawaban harus homogen dan logis. Homogen itu kan pada wilayah kesamaan tema tertentu. Jangan ada satu opsi jawaban yang keluar dari itu. Misalkan saja kalau kita membicarakan tentang eh, keragaman budaya, misalkan di IPS, di situ misalkan keragaman budaya Indonesia, di situ disebutkan berbagai misalkan saja ada keragaman budaya terkait tarian, terkait lagi kesenian, terkait lagi produk-produk berpikir manusia dan juga etika. Tapi jangan di situ jangan ada muncul ragam budaya yang tidak sesuai dengan teori yang ada di buku teks tentang ragam budaya. Baik, kita lihat lagi misalkan di aspek konstruksi, soal itu dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas tidak. Jadi soal itu harus tepat kalimatnya, harus logis kalimatnya, juga koheren, sehingga itu tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Lalu di situ pokok soal tidak memberikan petunjuk kunci jawaban. Ini pastikan nanti validator dalam soal itu tidak ada mengarah pada jawaban. Apalagi mungkin karena lupa atau tidak, misalkan saja, kok ternyata jawabannya ada di soal. Ini juga tidak benar. Baik, misalkan saja di bahasa budaya, kita bisa melihat apakah soalnya sesuai tidak dengan EYD. Dulu itu kan EYD, hari ini namanya PUWD ya, Petunjuk Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ini bisa juga nanti sekolah untuk melihat apakah soal ini sesuai dengan konstruksi bahasa Indonesia, itu bisa melibatkan guru bahasa Indonesia untuk mendeteksi semua soal. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap madrasah dan tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat ataupun tabu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, kecuali mungkin bahasa daerah, misalkan bahasa Sunda. Nah, untuk yang bahasa Indonesia ya tidak boleh menggunakan bahasa setempat. Lalu jawaban tidak mengulang kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. Ini juga harus perhatikan bahwa pilihan jawaban, opsi-opsi misalkan A, B, C, D, biasanya kalau ke SMP, kalau SMA A, B, C, D, E, itu tidak mengulang kata-kata yang sama yang ada di opsi A, B, C itu. Dan satu lagi di aspek budaya ini atau aspek bahasa tidak boleh menimbulkan multitafsir. Ini biasanya ada di dalam paparan teks yang sifatnya ambigu, yang melahirkan tafsir yang banyak. Apalagi kita ingat bahwa soal ini untuk siswa, bukan untuk guru ataupun untuk orang yang secara psikologis dan usianya melebihi siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh misalkan salah satu orang yang telah menyusun validasi soal ini, dan ini juga bisa membantu Bapak Ibu. Di sini aspek-aspeknya, lalu materinya, nomor soalnya, dan lain-lain. Nah, di aplikasi ini ternyata
pembuat aplikasi itu sudah bisa membuat sampai 50 soal ya. Ini kan yang saya tampilkan nomor 1 sampai 10. Nanti kalau misalkan soalnya 11 sampai 20, Bapak Ibu tinggal klik ini dan yang lain sampai nanti misalkan saja soalnya itu sampai 40, berarti ada di sheet yang ini. Ini juga sama, konstruksinya seperti ini, ada materi, ada konstruksi, ada juga bahasa dan budaya. Dan ini kalau misalkan soal lebih dari 40 juga bisa gunakan worksheet ini. Bapak Ibu sekalian, di aplikasi ini juga kita akan lihat soal uraian. Uraian juga sama ya, jadi antara uraian dengan pilihan ganda, aspek yang nilainya sama. Sama, hanya mungkin bentuknya yang berbeda. Jadi biasanya uraian itu kan 5 soal, jadi disediakan 5 soal. Jadi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, pastikan madrasah ataupun sekolah setelah menyusun kisi-kisi, setelah menyusun soal, jangan dulu diberlakukan soal, jangan dulu diberlakukan eh, pengiriman soal ataupun pengerjaan soal kepada siswa sebelum soal ini divalidasi oleh guru tertentu ataupun oleh pihak tertentu yang itu dijadikan sebuah hal yang wajib dilakukan oleh sekolah atau madrasah ketika soal dilakukan. Atau misalkan saja kan saya contohkan ulang, ada juga aplikasi yang lain Bapak sekalian ya yang bisa membantu kita. Ada salah satu aplikasi ini sudah berbasis lumayan ya Excel-nya seperti ini. Ini validasi soal. Jadi nanti di sini kan ada home ya, ada home. Ini misalkan di sini ada satu MTS yang sudah bisa membuat aplikasi ini luar biasa. Di sini ada menu pengisian data, data sekolah, mapel, pengisian nilai, input data, rekapitulasi, lembar validasi, dan rekap validasi. Ini kan membantu kita memudahkan untuk melakukan validasi. Dan jangan lupa ya, ketika validasi lebih baik nanti ada surat undangannya, di situ ada daftar hadirnya, di situ ada notulensi pertemuannya, sehingga kegiatan validasi ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan penilaian dan bukti fisiknya juga ada dan itu membantu sekolah bahwa sekolah itu membuktikan dirinya mereka sudah bisa melakukan validasi soal. Di sini di menu pengisian data, Bapak Ibu nanti bisa mengisi data sesuai dengan sekolah masing-masing. Ada data sekolah di sini tinggal diisi datanya. Silakan sesuai dengan sekolah masing-masing. Di situ ada madrasah, SM-nya kalau di madrasah ya, kecamatan, alamat-alamat seperti website-nya, nama kepalanya dan lain-lain. Silakan diisi. Lalu ada data mapel. Ini mapel sudah bisa diisi ini. Tapi di sini aplikasinya membatasi 15 mapel ya Bapak Ibu sekalian. Karena biasanya ada mapel yang lain kalau di asesmen madrasah itu ujiannya tidak berbentuk tes pengetahuan, tetapi uji kinerja ataupun praktik yang ada di wilayah ranah keterampilan. Sini ada akuan hadis, silakan Bapak Ibu isi semuanya di sini. Ini contohnya ada 12 mapel, gurunya diisi, jumlah soalnya berapa juga diisi. Petunjuk ini bentuk ujiannya apa? Ini ada asesmen madrasah. Karena tadi sudah diisi ya, asesmen madrasah. Tinggal nanti menginput data ke sini, Bapak sekalian. Jadi kita akan lihat ya. Ini kan data sudah ada, tinggal masuk ke input data. Nah, input data. Nah, input data ini tadi sama ya. Jadi ada aspek bahasa, ada aspek konstruksi, ada aspek materi yang tadi itu sama. Misalkan kalau di aplikasi ini yang satu lagi ingin lihat mana sih aspek-aspek itu, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini buat validasi. Tapi ini kan sebenarnya validasi yang ini, lembar validasi ini adalah jawaban input data dari yang sebelumnya, dari yang ini, dari input data. Jadi yang ini kunci tidak bisa dirubah-rubah. Ini hanya untuk memastikan ataupun untuk melihat apa saja sih
yang akan dilakukan oleh guru, aspek-aspek apa saja yang bisa dijadikan indikator dalam melakukan validasi soal. Nah, ini bersama di materi soal sesuai indikator. Ini kan 1A ya, 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, ini hasil akhir ketika Bapak Ibu melakukan input di dalam validasi soal, dan inputnya kan yang sebelumnya di sini. Nah, di sini kan ada materi tadi kan ada 1A, 1B, tinggal dikasih tanda ini. Sini sudah sediakan pilihan. Nah, ini. Kalau iya, simbolnya ini. Kalau tidak, simbolnya adalah cross. Ya, ini kali ini cross. Nah, misalkan ini kita ubah. 1B ini kan tidak tidak ya. Ini tidak layak ataupun tidak sesuai dengan indikator. Kita akan lihat 1B di lembar validasinya. Benar kan? Ini revisi. Berarti kalau ada jawaban di nomor soal tertentu, materinya ternyata pilihan jawaban itu harus homogen, tetapi ketika diperiksa tidak homogen, maka dia tidak, kan begitu. Maka keterangan adalah revisi. Terus kita lihat lagi, misalkan ketika mengisi 3F ya. 3F ini apa sih? Nah, 3F ini Bapak Ibu bisa melihat yang tadi lagi. Ini lagi ke sini, 3F. Nah, ini konstruksi ya. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan data salah ataupun semua jawaban benar. Ini ketika validator melihat opsi-opsi jawaban itu. Oh, ternyata misalkan saja hasilnya sesuai, berarti tidak ada yang begitu. Nah, ini pasti terisinya di input data ini adalah checklist ya. 3F ini checklist. Tapi kalau ternyata tidak, kita akan berubah di sini 3F. Kita akan berubah tidak, maka otomatis nanti akan berubah ke sininya. Menjadi tidak. Kita akan lihat 3F ya. Ini tidak. Nah, Bapak sekalian, ini aplikasi yang cukup bagus sebenarnya, bisa digunakan secara cepat dan nanti ada input sharing data ya, hasil data. Jadi ketika input data yang ada di input data yang ada di ini dengan hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan di validasi soal. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah selesai ini, tinggal mereka rekapitulasi, tinggal disusun mapalnya di sini, mapalnya silahkan di sini. Dengan mapalnya di sini, ada akhlak apa, tinggal diklik misalkan PKN, nah kita akan masuk PKN seperti ini. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian membantu ya untuk melakukan validasi. Nah ini dalam aspek teknis, tetapi yang aspek substansinya juga kita bisa yang melakukan yang tadi ya. Jadi soal jangan dulu diberikan pada siswa atau diujikan sebelum divalidasi. Dan tahapan-tahapan itu mulai kisi-kisi, lalu menyusun soal, lalu soalnya divalidasi. Kalau ternyata ada yang direvisi, revisi soalnya. Kalau misalkan saja siswa sesuai dengan indikator itu, maka soal itu layak digunakan. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira bagaimanakah kita melakukan validasi soal. Yang paling penting kita kompak, lalu kita juga bisa bekerja sama untuk melakukan berbagi peran ya, untuk menyusun soal, ada validator, juga ada pemahaman-pemahaman yang memang harus kita pahami atau harus kita tingkatkan sehingga kualitas soal itu menjadi handal. Dan tahapan-tahapan ini mengarah kepada hal itu. Jadi ketika soal ini baik, soal sesuai dengan indikator, maka tahapan-tahapan validasi yang tadi, walaupun memang banyak sekali ya itu indikator-indikatornya, tapi itulah sebenarnya proses yang bisa dilakukan dan sangat teliti sekali dalam setiap soal untuk dipindai semua aspek-aspek di validasi soal ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira bagaimana langkahnya validasi soal. Tetap semangat dan tetap bersemangat pula untuk terus melakukan kajian-kajian tentang pendidikan, terutama hal-hal yang menyangkut opsional ataupun praktis pendidikan di sekolah madrasah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.